Apakah pendapatan di renewable ini bisa menjanjikan juga? Gini deh. Jokes yang sering aku pakai tuh Indonesia tuh potensi renewable terutama PLTS-nya gede banget gitu. Tapi sayangnya sampai detik ini potensinya masih berhenti di level seminar gitu kan. Jadi kayak Halo teman-teman pejuang energi, selamat datang kembali di PW Basecamp. Halo. Seperti biasa tamu kita kali ini pelaku juga di renewable energy. Ada Mas Reza Haluda dari Petronas New Energy. Wow. Halo Mas Reza. Halo Mas Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang di Malaysia. Lagi di mana Mas? Lagi di KL, baru 3 minggu lah sampai KL nih. Baru 3 minggu. Masih adaptasi. Masih adaptasi ya. Gimana Mas? Masih ini ada culture shock nggak ya? Culture shock nggak ya? Kita kan mau jumpa nih nanti di Malaysia. So far sih enggak sih, kebetulan timnya lumayan muda-muda, masih beda umur, masih tipis-tipis, jadi nyambung lah obrolan di luar kantor. Udah sempat main badminton bareng, minggu depan mau futsal bareng gitu. Jadi so far masih oke lah. Nanti kalau ke Indo main ya Mas kita ya. Oh siap. Tapi jago nomor 2, yang penting ketawa-tawa dulu ya kan. Iya betul. Nyari keringatnya belakangan, nyari ketawa. Setuju. Mas, mungkin kita langsung aja Mas ya. Saya tuh kan belum kenal Mas Reza nih Mas. Sebenarnya Mas Reza itu aslinya Jogja ya? Asli Semarang sebenarnya, lahir di Semarang. Tapi kuliah di UGM Jogja ya? Jogja, ya benar. Nah itu mungkin saya penasaran Mas, masa-masa muda, masa-masa mungkin masa SMA, kenapa tuh Mas masuk UGM dan terus pilih elektro sebagai jurusan kuliah? Oke. Ini saya sering sharing. Iya. Jadi sebenarnya aku lahir di Semarang ya, ini agak mundur banyak sedikit tapi cepat ya. Lahir di Semarang sampai TK, masuk SD itu pindah ke Ambon. Dari Ambon 3 tahun pindah ke Padang. Jadi sempat tinggal di Padang, masih ngerti lah bahasa Minang, pasif lah. Mantap, rancak mana. Di Padang 3 tahun sampai lulus SD, terus pindah ke Jakarta, itu masuk SMP kan, SMP 2 tahun, baru balik lagi ke Semarang. Jadi akhirnya orang tua memutuskan Semarang sebagai semacam home base lah ya. Jadi habis itu ayah masih sempat pindah-pindah, tapi yang saya sama kakak-kakak, sama adik, sama ibu, semuanya udah mulai di Semarang. Nah, kenapa Jogja? Sebenarnya ya pengen, mungkin bosen aja ya tinggal di rumah terus sama orang tua, pengen, ya namanya darah muda waktu itu ya, pengen pokoknya mencoba sok-sokan mandiri gitu, dan yang paling deket kan ke Jogja kan, masih kalau misalnya ada apa-apa ya masih gampang pulang ke Semarang gitu. Kenapa elektro? Sebenarnya itu sebenarnya lebih ke ini sih. Dulu ayah saya juga lulusan elektro dari Surabaya. Terus kakak saya 2 orang laki-laki, abang-abang saya tuh nggak ada yang ngambil elektro. Jadi dia ngerasa kayak buku-buku dia yang masih bisa dipakai itu, biar nggak mubazir ya udah kamu ambil elektro aja, nanti biar bisa pakai buku-buku bapak gitu intinya lah. Ya udah, jadi waktu milih UGM itu sebenarnya kayak udah buletin industri, karena aku ngeliat kakak kan, ya kakak yang paling tua tuh ngambil teknik industri, terus ngeliat kayaknya kok ya oke lah, nih kayaknya bisa kemana-mana gitu kan, teknik masih ada tekniknya tapi bisa kemana-mana, jadi milihnya industri. Terus pas bapak lewat di belakang nanya gitu, milih apa industri, disuruh hapus ganti elektro gitu ya. Jadi ya nggak ada alasan spesifik, itu doang sih sebenarnya alasan. Gitulah kurang lebih. Oke. Ini unik sebenarnya Mas, kalau dari saya lihat, kalau dari saya dengar Mas menceritakan kenapa pilih elektro, kemudian dari sejarahnya juga. Menurut Mas Reza, ketika sudah memilih elektro dan masuk di dalam jurusan elektro, gimana Mas cara menikmati teori-teori dari elektro itu sendiri? Kadang kan orang kalau memang passionnya sendiri masuk elektro, sebelumnya sudah banyak mengetahui teori-teori. Nah, Mas mungkin dalam tanda kutip ya terjun ke dunia pelajaran elektro, itu gimana cara menikmatinya? Ini buat teman-teman kita yang mendengarkan, Mas ingin tahu caranya gimana. Iya, oke. Jadi memang dari pas udah masuk IPA SMA atau kelas 2 ya, emang paling mending dulu kayaknya paling suka pelajarannya fisika gitu. Jadi mungkin dari situ sih paling nggak ketolong ya, maksudnya elektro masih lumayan banyak fisika gitu kan. Dulu sebenarnya pas awal-awal masuk IPA tuh pengennya masuk ke teknik penerbangan, karena saya sama 2 abang saya tuh dari kecil kayak
karena mungkin tinggal di Ambon, di Padang itu kan mode transportasi paling gampang kan jelas pesawat. Kan. Jadi dari kecil tuh kita bertiga kayak selalu amazed gitu ngelihat pesawat. Ya kebetulan yang beneran masuk ke dunia aviasi kakak saya yang nomor 2 gitu. Nah dulu saya pas SMA pengen masuk teknik penerbangan, tapi konsultasi sama ibu sama Pak Ade gitu kayak banyak yang nanti susah cari kerjanya gitu gitulah. Jadi kayaknya ya udah terus nggak tahu bingung milih apa. Memang jadi pas bapak menentukan pilihan itu kenapa saya langsung mau karena memang juga nggak benar-benar tahu maunya apa. Yang penting ada fisika-fisikanya. Jadi pokoknya masih teknik-teknik yang mayoritas masih banyak fisika masih oke gitu kan. Nah, terus masuk ya sebenarnya awal-awal juga lumayan struggle ya karena elektro kan jauh lebih luas dari bayangan anak-anak SMA kan. Bayangannya elektro mungkin elektronika gitu kan kayak bikin rangkaian gitu-gitu kan. Ternyata kan ya luas banget kan elektro kan. Jadi ya sempat struggle YIP 1 2 semester awal ya jeblok lah awal-awal. Cuma mungkin kuncinya itu sih satu, yang penting ada kesukaan terhadap fisika karena menurut saya fisika tuh kayak harusnya lebih menarik dari apa yang mungkin diajarkan di sekolah sih karena itu ilmu yang benar-benar ya bisa jadi sangat menarik gitu kan ngelihat dari tergantung sudut pandangnya aja gitu, jangan terus ngelihat rumus susah terus sudah berhenti belajar gitu kan. Sebenarnya kan kalau ditarik lebih luas ngelihat aplikasinya, ngelihat penggunaan rumusnya bisa kemana-mana itu jadi menarik banget kan. Jadi itu sih paling kalau memang belum tahu passionnya kemana, yang ngelihat pelajaran yang disuka apa dulu gitu, baru mungkin milih jurusan yang dominan di pelajaran itu gitu kan. Jadi kebetulan itu sih karena fisika, jadi ya masih banyak nyambungnya lah ya ke elektro gitu. Nah, kan habis dari UGM kan ini Mas kerja di Antam, ya kan, sempat kerja dan yang menarik itu Mas Reza ngambil S2 ke renewable energy kan di Manchester. Nah itu ada ini nggak Mas ya dari Antam terus mau ngambil kuliah S2 di renewable, mungkin ada triggernya nggak, ada alasannya mungkin kenapa ngambil? Jadi aku masuk UGM tuh 2006 kan, angkatan 2006. Terus tengah-tengah kuliah 2008-2009 tuh mungkin Fidel masih SMA SMP kali ya. Itu masa-masa di mana Indonesia sempat krisis energi kan. Jadi itu sering-seringnya mati lampu, bahkan di Semarang gitu, di Pulau Jawa itu sering-seringnya mati lampu gitu di Jogja. Karena memang supply-nya kurang gitu kan PLN waktu itu kan. Nah, karena momennya krisis energi jadi banyak banget seminar tentang topik itu gitu, energi. Nah, aku nggak ingat persisnya kapan gitu di seminar yang mana, tapi ada salah satu seminar itu yang salah satu pembicaranya ngebahas sudut pandang dari renewable energy, melihatnya dari sudut pandang independensi energi gitu. Karena salah satunya krisis energi karena kita terlalu bergantung sama fosil-fosil yang rata-rata impor lah gitu-gitulah, atau yang supply-nya kayak batu bara harganya fluktuatif segala macam gitu kan. Nah, jadi dia ngambil sudut pandangnya dari situ, energi security dan independensi gitulah. Nah, jadi bahas topik renewable energy itu jujur pertama kali ngelihat dalam satu seminar gitu ya, topiknya tentang renewable. Terus kayak nggak tahu ya, kayak ngerasa mungkin itu hal baru, jadi ada excitement baru gitu ya, kayaknya oke juga nih gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ terus mulai sedikit baca-baca, tapi nggak benar-benar pengen ke sana gitu awalnya. Makanya sempat kerja di Antam karena ya udah mana yang duluan nerima gitu kan. Jadi begitu lulus kan ikut dulu banyak job fair gitu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang masih banyak apa enggak. Jadi job fair di UGM itu kan perusahaan pada datang, ya udah tes semua gitu ya, cobain tes semua. Yang dapat duluan kebetulan Antam ya udah ambil. Nah, kebetulan masuknya di Antam di divisi energi gitu. Jadi ada divisi namanya teknologi development sebenarnya. Nah, teknologi development itu mereka intinya adalah mengembangkan existing pabrik atau production plant mereka sama sisi energinya, karena kan kebanyakan tambang pasti kan di remote area gitu kan, seringkali nggak ada akses listrik dari PLN, jadinya mereka harus bangun listrik sendiri gitu kan. Nah makanya divisi itu ada gitu, ngembangin gimana caranya nurunin cost buat energi, jadi harus ngapain di sisi itu gitu. Nah beberapa kali bersinggungan sama renewable energy gitu. Sempat ada opsi Antam pasang PLTS, sempat ada opsi Antam bikin mini hidro sendiri, sempat bikin FS untuk mini hidro, gitu-gitulah. Jadi mengeksplor opsi penyediaan energi untuk konsumsi mereka sendiri gitu intinya. Cuma waktu itu kan ya benar-benar masih di Indonesia, apalagi 2012-2011 yang ngomongin PLTS ya siapa yang itu gitu kan. Jadi ya cuma sekedar kayak desktop studi lah ya kurang lebihnya.
Cuma dari masuk Antam sebenarnya udah kayak kebayang, pokoknya semangat pengen sekolah laginya harus tetap dipupuk gitu. Nah, yang aku lakuin dulu tuh kayak ada beberapa temen di UGM yang dari sebelum lulus sudah ikut seminar-seminar, misalnya ada universitas luar negeri datang ke Jogja atau datang ke Jakarta, kita datengin seminarnya gitu. Nah, biar terus kepupuk gitu kan rasa pengen sekolahnya gitu. Nah, akhirnya di antara 4 orang yang sering datang seminar itu, aku akhirnya berdua yang akhirnya benar-benar ngelanjutin S2, dan yang satu ke energi lebih general, tapi dia ngambil subtopiknya renewable dan aku ngambil yang memang benar-benar jurusan renewable. Oke. Dan sampai sekarang untuk dunia renewable energy ini masih menarik ya, Mas. Untuk untuk di renewable energy ini kita ada beberapa sistem tentunya, Mas. Ada itu on grid, off grid, hybrid juga. Nah, ini pandangan Mas Reza terkait sistem yang sekarang ada itu di renewable energy. Saya bahas khususnya PLTS, boleh ya, Mas ya? Nah, dari sisi Mas Reza itu gimana pandangan Mas Reza untuk dari 3 sistem itu? Yang minimal untuk inilah, untuk pandangan untuk negeri tercinta, Mas. Oke. Ya, dari sudut pandang kebermanfaatan mungkin, Mas, atau mungkin ya. dari sisi potensi yang ada. Iya, intinya ya ini negara gede banget kan, ngomongin potensi pasti kita dulu sampai saat ini sih jokes yang sering aku pakai tuh, Indonesia tuh potensi renewable terutama PLTS-nya gede banget gitu, tapi sayangnya sampai detik ini potensinya masih berhenti di level seminar gitu kan. Jadi kayak tapi kalau ngomongin potensi ya jelas ya, maksudnya PLN sendiri memang perusahaan yang aku gak kebayang ya, dari sudut pandang PLN itu memang rumit banget kan, ratusan grid yang harus di-manage gitu kan, masing-masing grid punya keunikan masing-masing gitu kan, resource-nya di sini mungkin beda sama resources di grid yang lain dan seterusnya. Jadi ngomongin potensial, ya semuanya pasti punya potensi ya. Ya hybrid microgrid ya jelas lah ya, belasan ribu pulau gitu kan. Ya klise tapi memang itu keadaannya gitu kan. Sebelum super grid ada ya jangka pendeknya paling harusnya paling bisa cepat diadaptasi ya hybrid microgrid gitu kan. Ya konsep PLN yang dedieselisasi atau konversi diesel itu udah ya harusnya tepat gitu. Nah, di sisi lain PLTS ya itu kayak keniscayaan kan, maksudnya ya nggak ada, kayaknya sampai detik ini kayaknya itu jalan yang masih harusnya paling terbaik untuk dekarbonisasi gitu kan. Jadi tentunya potensinya besar, tapi tentunya kalau dari sudut pandang PLN juga harus dilihatin juga kan, memang seberapa kuat mereka bisa menerima itu dan seterusnya gitu kan. Oke. Jadi intinya dari ya sisi Mas Reza gimana? Yang dari pribadi nih Mas lebih tertarik mempelajari sistem yang mana, Mas? Iya, oke. Jadi dulu masuk dunia ini tuh selepas S2 ya, saya sempat nganggur kayak hampir 3,5 bulan lah. Itu karena memang pengennya ya udah ngambil renewable, udah ngorbanin keluar dari perusahaan BUMN gitu kan. Ya pengennya harus kerja di renewable gitu ya. Istiqomah di renewable gitu kan. Jadi nggak apa-apa lah nganggur-nganggur 3 bulan, yang penting dapat kerjaan di renewable. Dan alhamdulillah dapat waktu itu di GIZ tuh, konsultan Jerman lah ya. Jadi kayak mereka kayak konsultan dalam tanda kutip gratisnya perusahaan pemerintah Jerman untuk pemerintah Indonesia kan. Nah itu singgungan pertama kali dengan PLTS dalam dunia kerja gitu. Nah, jadinya awal-awal mostly kan on grid ya, jelas ya, kita dulu GIZ ngebahasnya ya support apa yang bisa diberikan oleh GIZ untuk pemerintah Indonesia. Dulu waktu itu lagi hot topic tentang fit in tarifnya rooftop. 2015 tuh mereka lagi menggodok itu kan fit in tarif buat rooftop yang akhirnya nggak pernah keluar. Tapi intinya kita sempat bikinin studi, sempat bikinin kayak rooftop construction guidelines kita nyebutnya. Jadi kalau misalnya ada orang umum aja gitu mau pasang PLTS dari nol, itu guidelines-nya dibikinin GIZ gitu-gitulah. Jadi awal kerja mostly di on grid, terus pindah ke perusahaan tercinta Fidel juga gitu, Konten Energi itu juga mostly masih di dunia on grid kan ya. Mereka ada beberapa project microgrid, ada beberapa project hybrid, tapi kayaknya mungkin 80% 90% projectnya masih di dunia on grid gitu. Nah, akhirnya masuk ke dunia hybrid ya waktu pindah setelah itu ke ABB gitu, karena ya ABB fokus di sisi control system dan energy storage kan, makanya ya project-project yang diincar ya project-project hybrid atau project-project grid connected baterai gitu. Nah, setelah tahu itu semua, kayaknya
sejauh ini sih lebih menarik hybrid ya kalau aku pribadi. Karena gimana ya? Karena selalu misalnya kalau kita ngomongin PV gitu ya, on grid apalagi gitu ya, pasti ya musuhnya grid gitu kan, grid koneksi ke grid gitu kan. Yang kita pelajari load-nya gimana, pas atapnya gimana, dapat berapa kapasitasnya gitu-gitu kan. Ya menarik gitu, tapi kalau hybrid yang diintegrasikan bisa beragam banget gitu, dan beda jenis beban nanti kita mendesainnya beda lagi gitu. Nah, terus itu satu hal ya, lebih kompleks jadi lebih menarik dari sisi teknis. Kedua, ketemu orangnya lebih beragam gitu. Kalau misalnya on grid ketemunya biasanya ya pabrik, misalnya gitu kalau kita ngomongin komersial industri PV gitu kan, atau kalau skala lebih kecil residensial gitu. Tipikal bebannya kita ya kurang lebih lah beban pabrik kayak gini. Tapi begitu ngomongin pabrik misalnya, pengalaman paling menarik tuh sempat ngobrol sama tambak udang. Jadi nggak pernah ada dalam pikiranku gitu tambak udang bebannya ternyata besar gitu, energi intensif, industri yang energi intensif gitu. Bebannya bahkan tambak udang yang paling besar itu yang di Lampung sama Sumsel itu sampai hampir 60 mega. Itu kayak bahkan dulu kayaknya lebih besar dari beban satu kota Ambon gitu saat itu. Gitu. Jadi itu ya menarik sih, maksudnya hal-hal gitu kan ilmu di luar yang harusnya kita bidangnya renewable, tapi karena itu akan masuk dalam konsiderasi waktu mendesain sistem, jadinya kan belajar hal-hal kayak gitu kan. Wow. Belum misalnya kayak smelter. Jujur Mas, saya maaf bentar. Saya jujur nih tertarik nih dengan cara berpikirnya Mas, jujur. Mas berpikir bahwa yang menarik itu adalah hybrid. Mungkin dari sisi sistemnya pun menarik, dan yang paling saya tertarik itu ketika kita masuk di sistem yang hybrid ini, ada poin untuk kita bertemu orangnya itu juga berbeda. Contohnya kalau seandainya saya ini on grid aja, pasti saya ya berpikir untuk sistem pada orang yang pada tempat-tempat yang sudah terintegrasi dengan perusahaan listrik negara. Tapi ini pemikirannya ini orang yang akan kita temui pun lebih beragam ya, dan ini membuka cakrawala. Nah, gimana sih sebenarnya cara pandang Mas untuk dunia renewable energy ini? Apakah tidak hanya memandang dari sisi pekerjaannya saja, dari sistemnya saja, tapi potensi ini ya, untuk potensi sosialnya itu juga sangat penting bagi Mas Reza. Betul. Ya, jadi tadi yang aku ngomongin lebih ke industri sebenarnya, tapi kan itu lagi-lagi ya, kalau misalnya di luar itu ya microgrid pulau jelas impact sosialnya lebih kerasa gitu kan. Jadi kalau misalnya ada mungkin teman-teman yang masih ideal bahwa bekerja harus yang ada impact-nya, aku rasa ya hybrid salah satu jawabannya gitu kan. Misalnya mungkin Fidel tahu banget lah kalau misalnya udah ke lapangan yang remote, yang berhadapan sama penduduk-penduduk lokal dari pulau terluar misalnya gitu kan, itu impact-nya di depan mata gitu kan. Tadinya misalnya listrik cuma 6 jam, tiba-tiba ada microgrid jadi bisa 24 jam, tiba-tiba jadi beli kulkas gitu kan, tapi listriknya nggak cukup, misalnya baterainya nggak cukup, kulkasnya buat baju gitu-gitu kan, jadi lemari gitu. Ya itu lebih kerasa aja gitu impact-nya gitu. Kalau di industri tadi mungkin ketertarikannya lebih ke hal baru gitu ya, load-nya menarik, kelakuan dari grid-nya itu pasti beda sama kelakuan dari grid besar gitu-gitu kan. Ada jenis-jenis beban-beban tertentu yang kita nggak pernah tahu, kayak smelter gitu ternyata bisa diatasi sama baterai misalnya, hal kayak gitu menarik dari sisi teknis gitu. Tapi kalau tadi konteksnya sosial, ya di hybrid dapat juga gitu kan. Karena ya kalau misalnya mau masang on grid di pulau, ya jelas lebih susah gitu kan, pasti terbatas size-nya dan segala macam. Jadi ya pasti jawabannya ya hybrid atau microgrid gitu ya. Jadi dari ngomong sosial jelas itu poin penting banget. Dan di sisi lain lebih akan sering traveling ke tempat-tempat yang jelas nggak akan terbayang sebelumnya, ya benar kan Del? Itu poinnya juga ya. Poin penting. Itu sih poin yang menariknya dari hybrid ya atau storage ini. Dan tapi Mas, ini saya agak ini sedikit Mas, agak angkat sedikit. Tapi permasalahannya kan kita kan pernah pasang SDM sama PN kan pernah pasang project-project off grid besar kan dulu untuk daerah remote tersebut kan. Cuman kan kalau dilihat kan sekarang berapa banyak sih PLTS terpusat di sana yang masih nyala gitu Mas. Nah kira-kira sih Mas, maksud saya apa sih penyebabnya PLTS yang mungkin dulu udah pernah kepasang itu sekarang udah nggak nyala lagi?
Dan apakah Memang itu keras ya? masih iya, dan apakah Iya. itu masih masuk dalam rasio elektrifikasi Indonesia? Ini off the record apa on the record? Bebas Mas, bebas. Ini sensitif. Ya, jawaban diplomatisnya sih mungkin ya banyak dari project itu di fase dimana kita juga masih belajar kan intinya kan. Masih mencari formula paling tepat kan seharusnya bagaimana mengimplementasikan sistem microgrid itu kan. Itu jawaban diplomatisnya kayaknya ya. Tapi di luar itu mungkin ya harusnya kita belajar banyak dari apa yang udah terjadi di belakang itu kan. Mungkin kayaknya ya aku nggak tahu persis, tapi kayaknya banyak masalah sebelumnya itu kan semua proyek SDM itu setelah selesai kan ya diserahkan ke Masyarakat lokal ya. gitu kan ya, BUMD atau masyarakat Betul. gitu. Nah, misalnya gini satu contoh yang di Karimun, misalnya di handover kan ke BUMD, BUMD-nya ada di Jepara gitu kan kantornya. Sedangkan proyeknya ada di Karimun di seberangnya gitu. Memang kan masih dalam kawasan kabupatennya mereka gitu. Tapi kalau misalnya ada apa-apa di pulau, orang yang di Jeparanya nggak kerasa gitu kan. Kalau misalnya ada yang rusak gitu baterainya atau apapun rusak, sampai listriknya nggak bisa nyala lagi, ya yang kerasa orang pulaunya, orang Betul. di Jeparanya sebagai pemilik asetnya nggak kerasa gitu kan. Dan nggak ada, mungkin kayak nggak ada ownership-nya aja gitu. Jadi kayaknya ya itu mungkin salah satu. Atau mungkin di luar itu ya ada faktor lain lah, jelas lah. Maksudnya kalau PLN kan jelas gitu perusahaan, badan hukum jelas, bayar listrik tarifnya jelas gitu, semuanya udah clear gitu. Kalau misalnya terus di breakdown ke level masyarakat gitu pasti ya bisa aja ada peraturan yang jelas, tapi kan ya beda lah ya kita ngadepin PLN sama ngadepin misalnya koleksinya dari teman-teman sendiri gitu, misalnya dia kenal sama yang ngolek uang iurannya gitu-gitu kan nggak ngerti juga kan. Pasti ada ini lain lah ya, pandangan lain. Tapi intinya sih menurutku mungkin salah satu faktor terbesarnya itu tadi sih kayaknya masih dalam fase belajar lah ya awal buat. Dan teknologi pun kan sekarang udah berbeda betul. ya Mas. Dulu mungkin ya, cuma lead acid, sekarang udah ada lithium ion dan juga mungkin udah ada baterai monitoring system ya, yang Mas sudah tahu lah detailnya. Betul. Nah, tapi Mas idealnya Mas, system of grid design yang bagus itu seperti apa Mas? Ada ini nggak ya, kriteria nggak ya? Mungkin dalam pemilihan baterai atau mungkin dalam assessment load-nya segala macam. Ya. Yang bisa tentu, mungkin bisa bertahan lama mungkin. Macam. Sedikit teknis sih ini Mas. Iya, nggak apa Mas. Ya, kayaknya kalau dari sisi desain ya di luar pemilihan teknologi ya mungkin ya, maksudnya kayak ya tadi ya keterbatasan teknologi beli lithium gitu kan. Jadi di luar sisi itu ya, sisi teknologi baterainya kayaknya yang dilakukan mungkin SDM dari sisi desain harusnya sih udah oke lah ya, maksudnya udah cukup benar lah harusnya ya kan, maksudnya assessment-nya sampai level interview ke rumah-rumah gitu-gitu kan. Dari situ mereka terus mendesain, terus untuk melimitnya ada energy meter di luar MCB gitu-gitu kan. Harusnya dari sisi itu udah benar, kayaknya dari sisi memaintainnya aja yang harusnya perlu ini lagi ya, tingkatin lagi ya. Jadi ya kalau dari sisi baterai ya kalau ngomongin energy storage kan pilihannya beragam sebenarnya. Baterai sendiri pun banyak sekali cabang di bawah baterai storage itu sebenarnya banyak sekali cabangnya gitu kan. Mau yang electrochemical, mau yang full electrical, apapun lah itu. Nah itu masing-masing kan punya keunikan dan nilai plus masing-masing gitu kan. Misalnya lithium, kita ngomong lithium ya nggak cocok juga dipakai baterai 24 jam misalnya gitu kan. Ya pun bisa, ya mungkin nggak akan ketemu bisnis case-nya misalnya gitu. Jadi ya apa ya? Harus dikombinasi ya Mas. Harus dikombinasikan juga. Semua market lain. Betul. Jadi kayaknya kalau misalnya terus konteksnya dalam hal yang dedieselisasi tadi ya, mungkin phase satunya paling tepat tuh kayaknya kayak project yang pernah perusahaan lamaku yang lakuin di ABB di Pulau Semau itu. Jadi tidak menggantikan 100% dulu, tapi 12 jam dulu gitu. 10 jam atau 12 jam waktu siang dulu gitu di mana PLTS-nya puncak gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya dari sisi saving dari sudut pandang PLN ya, saving-nya udah lumayan. Dari sisi pelanggannya atau orang penduduk lokalnya udah dapat listrik 24 jam gitu kan. Jadi udah cukup oke lah ya untuk sebagai starter gitu kan. Habis itu terus kemudian ngikutin misalnya harga baterai semakin turun atau apapun baru terus kemudian menambah kapasitas. Oke. Menarik. Mas, saya ada pertanyaan ini Mas. Sebelumnya saya dulu pernah juga sih Mas
pendamping Mas yang untuk di remote area. Jadi mereka itu memang dari sisi teknologi mungkin dalam tanda kutip memiliki kesulitan daripada orang-orang yang ada di desa, yang ada di kota gitu Mas. Ketika proyek itu diberikan, kemudian ditetapkan iurannya, kemudian dicarikan orang lokal untuk memanage sistem itu agar dia bisa bertahan lama sesuai yang diharapkan. Tapi setelah saya dapatkan informasi terakhir ya mungkin bisa dibilang mangkrak sih Mas. Jadi sistem itu tidak berjalan seperti mana selayaknya. Nah, dari hal seperti itu, Mas, memang kekurangan sosial itu bukan hal yang kita bisa pandang sepele. Gimana cara teknologi untuk bisa meminimalisir kekurangan sosial itu, Mas? Kira-kira ada nggak, Mas, mungkin teknologi yang mungkin bisa ini, Mas, bisa lebih meminimalisir hal-hal yang dapat menyebabkan mangkrak tersebut, Mas? Mungkin dari sisi baterainya apakah ada yang direkomendasikan atau mungkin seperti apa sistem yang sebaiknya, Mas? Kalau untuk yang remote area sih juga bingung nih cara bertanyanya. Iya, oke. Ya, dapat poinnya sih. Bingung juga jawabnya nih. Jadi idealnya kan semua bisa dimonitor ya. Maksudnya kalau misalnya ada fail di level yang kecil, biar nggak makin meluas failnya, kita udah tahu duluan gitu kan, karena monitoringnya jelas. Nah, kalau misalnya nggak ada misalnya SDM yang cukup untuk memonitor itu di level lokal, ya idealnya itu dimonitor di level yang lebih jauh. Tapi lagi-lagi pasti ada sinyal, kendala infrastruktur, bener kan di telekomunikasi kan. Nah, itu ada PR lain lagi. Gimananya ya susah juga sih. Ya mungkin effortnya yang SDM lakukan atau GIZ juga sempat lakukan yang training. Ya mungkin yang program Ardi ikut itu kan, itu salah satu effort yang bagaimana untuk transfer knowledge dari level orang di pusat ya, taruhlah gitu ya, dari kayak yang ke lapangannya gitu kan. Di luar itu ya memang PR-nya sebenarnya cukup banyak gitu ya. Itu tadi kekurangan infrastruktur itu ya cukup berat juga buat. Oke. Simpelnya mungkin kolaborasi ya Mas ya, yang paling penting ya Mas ya. Benar. Oke. Ya. Jadi ya sekeren apapun teknologinya, kalaupun nggak ya tetap butuh inilah ya, mungkin orang bilang kan PLTS kayak free maintenance, nggak usah diapa-apain, baterai lithium kayak free maintenance, tapi ya nggak 100% begitu juga kan, pasti misalnya baterai free maintenance tetap butuh inspeksi misalnya gitu kan, walaupun nggak ada penggantian apapun tetap harus dicek segala macam gitu kan. Nah itu sih Mas yang nggak pernah dibilang sih Mas. Mas, kalau untuk design off grid ataupun hybrid pengalaman Mas Reza, ada nggak ya project yang menurut Mas, ini project yang paling menantang dari segi dari pengetahuan, terus juga ya dari pengerjaannya segala macam, yang ini kayaknya menantang, ini project paling menantang yang pernah Mas Reza lakukan untuk hybrid. Kayaknya hampir semua ya. Itu tadi ya, karena selalu menemukan hal baru. Terus gini ya, kalau hybrid kan ibaratnya tuh ngumpulin, kalau di UGM tuh elektronya kayak zamanku dibagi 3 konsentrasi kita nyebutnya kan. Konsentrasi A, B, C dulu. A tuh arus kuat, B IT, C arus lemah gitu. Nah, dunia ini ya, terutama zaman sekarang itu 3-3-nya ngumpul semua gitu kan. Arus kuatnya dari sisi power jelas butuh. Di sisi IT-nya jelas butuh juga kan. Maksudnya kayak kita udah ngomongin SCADA, sekarang ngomongin cloud base segala macam. Sisi arus lemahnya kontrol semua isinya gitu kan. Controller, SCADA semuanya harus lemah semua gitu kan. Jadi itu menarik. Nah, kalau specific project, kalau mungkin ya yang udah terimplementasi ya project di Bontang itu sih. Jadi perusahaan tambang existingnya PLTU sama PLTD, terus mereka masang PLTS sama baterai gitu. Di awal project nggak ada yang pernah tahu kalau ternyata ada fungsi lain baterai yang bisa dilakukan di project itu gitu. Jadi tadi awalnya baterainya cuma buat smoothing atau ya untuk PLTS doang gitu kan fungsinya. Pas kita mulai engineering, kita minta load profile, data-data segala macam dari site-nya, terus kita nemuin, nah ini sebenarnya baterai bisa melakukan banyak fungsi lain selain dari PV smoothing gitu. Salah satunya ternyata itu fluktuasi bebannya perusahaan tambang itu, terutama yang kalau punya konveyor panjang gitu ya. Mereka tuh sering sekali ngalamin namanya load rejection ya. Load rejection itu kayak tiba-tiba serangkaian load itu dalam skala yang lumayan besar lepas gitu dari sistemnya. Artinya dari sudut pandang frekuensi itu frekuensinya naik gitu kan, oversupply gitu kan, pembangkitnya apalagi ada PLTU ya,
pembangkit yang lumayan lambat responnya gitu kan. Jadi PLTU-nya udah siap membangkitkan sekian megawatt, tiba-tiba bebannya hilang gitu. Jadi sekian megawatt yang udah jadi steam atau bahkan udah jadi listrik, itu jadi excess power yang berkeliaran di sistem itu gitu kan. Nah, kita ngelihat ya baterai bisa nih ngebantu di saat kondisi transient kayak gitu. Jadi nyerap excess power baterainya gitu. Karena sebelum ada baterai itu kondisi kayak gitu di sistem Bontang itu bikin mereka sampai blackout gitu karena overfrekuensinya melebihi ambang batas si PLTU-nya gitu. Jadi sampai blackout. Nah, setelah ada baterai paling enggak mereka bisa terhindar dari blackout-nya. Overfrekuensinya tetap karena baterainya enggak cukup besar untuk nyerap semua excess power ya. Tapi paling tidak besaran excess power atau overfrekuensi itu masih dalam ambang batas sistem mereka biar nggak sampai blackout. Nah itu engineering-nya dari schedule awal kayaknya kita rencanain 2-3 bulan ya 3 bulan, ujung-ujungnya 2,5 kali lipat kita hampir 7 bulan buat engineering gitu karena kayak itu tadi banyak sekali hal baru kita harus ngerombak semuanya dari awal gitu. Nah itu menarik sih, maksudnya pas ngerjain ya jelas mati lah ya, maksudnya kayak pas dalam momen itu pasti males banget kan ya, kayak nggak kelar-kelar gitu masalah, tapi begitu udah keluar ya baru kerasa manfaatnya gitu kan, banyak banget yang bisa diambil ilmunya gitu-gitu. Wah kebayang sih Mas, kalau saya juga lagi kerja di itu kan kita harus integrasi kan, nah masalah integrasi ini kita harus paham juga kan apa yang mau kita integrasikan dan ya mungkin sistem kontrol dan lain semacam. Dan juga harus visible kan secara ekonomis kan. Kita sih pengen teknisnya otomatis jago segala macam, tapi secara ekonomis mahal nanti. Berarti Mas dalam untuk kan sekarang ya kayaknya di Indonesia nggak banyak ya Mas orang yang expert di bidang hybrid storage seperti Mas Reza kan. Dan juga perusahaan-perusahaan kan juga nggak ada yang spesialisasi full di hybrid kan kalau saya lihat ada di perusahaan di Singapura Canopy Power ya mereka tuh fokus di cuma di hybrid doang gitu. Nah kira-kira ada nggak ya Mas untuk teman-teman yang tertarik jadi sebutnya apa ya Mas ya kalau untuk hybrid engineer ini ya ada nggak ya mungkin tips ataupun skill yang harus dipersiapkan bagi mereka untuk bisa jadi ahli di bidang mungkin chat sederhananya Mas. Oke. Ya, aku juga bukan expert lah. Juga jauh lah dari expert. Ya, Halo, cek. Pernah kerjain on-grid tapi belum pernah kerjain hybrid. Suaranya enggak. Halo Mas. Halo. Suaranya ini kayaknya loss. Baterainya kali ya. Apa namanya? Bentar ya, sorry. Sip, sorry. Santai. Kayaknya loss Bluetooth-nya. Oke. Halo. Oh iya, dihilangin aja Mas jawabannya Mas. Iya, tadi ini ada yang join. Mas, case Mas join. Oh, Keiko kayaknya. Anakku kayaknya tadi aku ngira. Ngapain kayak. Sorry, tadi aku kirim link. Oke. Ya, jadi tadi hybrid ya. Ya kalau tadi balik ya, expert ya jauh lah aku dari kata expert ya. Kebetulan pernah ngelakuin aja gitu, jadi ada sedikit pengalaman lah. Tapi kalau misalnya mau ditanya, mau spesifik langsung ke hybrid, bagusnya ya step by step aja kali ya. Mulai dari on-grid dulu, banyakin nggak apa-apa lah ya. Maksudnya belajar PV general gitu kan. Baru pasti nanti kalau ada project hybrid atau off-grid, baru mulai belajar ke yang lebih luas. Kalau ada satu perusahaan yang mungkin paling banyak pengalaman hybridnya ya, kalau boleh nyebut nama ya, paling Sintek ya. Kita kerja sama bareng mereka tuh cukup banyak, beberapa kali lah proyeknya jadi ataupun nggak jadi, tapi intinya yang berhubungan dengan hybrid baterai-bateraian gitu, kayaknya mereka cukup banyak pengalaman udah ya. Di luar itu ya mungkin ya adalah perusahaan-perusahaan EPC lainnya yang pernah ngerjain, tapi kayaknya belum
belum sebanyak Sintek kali ya. Sintek lumayan udah inilah ya, jam terbang lah. Gitu kali ya. Tapi kalau mulai dari mana? Ya karena kan, maksudnya kita mau sebelajar apapun, misalnya kita tahu hybrid butuh controller, kita tahu hybrid butuh tahu dari sisi power systemnya, kayak tadi kan load rejection over frekuensi itu kan dari sisi power gitu. Ya kalau semua mau dipelajarin dulu sebelum terjun ya nggak kelar-kelar gitu kan, karena banyak gitu. Jadi mending belajar sambil ngerjain itu kayaknya cara paling ampuh ya. Tapi ya jangan terus nggak belajar juga, maksudnya paling nggak baca-baca artikel atau mungkin ada paper yang menarik ya terus membuka diri aja buat baca-baca gitu kan. Tapi kalau learning by doing kayaknya lebih efektif lah ya, harusnya pasti lebih cepat lah belajar. Dan harus punya rasa penasaran yang tinggi ya Mas ya. Betul. Rasa ingin tahu. Betul. Oke Mas, kita lanjut nih Mas ke sekarang kan Mas Reza kan pindah ya dari Hitachi ABB sekarang di Petronas ya Mas ya. New Energy. Nah, dari saya nggak tahu nih, sekarang kan udah mulai banyak ya perusahaan-perusahaan oil gitu yang udah pindah ke renewable energy. Kalau dari Mas Reza ada pendapat ya kenapa ya sekarang tuh perusahaan oil udah mulai pindah ke renewable energy dan yang sekarang Mas Reza lakukan di Petronas ngapain? Oke. Kenapa mereka ke sana? Kayaknya nggak ada pilihan lain ya, Del. Maksudnya mereka terdesak keadaan gitu. Petronas termasuk telat masuk ke dunia ini karena baru secara resmi Petronas New Energy ada itu 2019. Oh iya, baru 2 tahun. Baru 2 tahun sekian bulan. Bahkan Pertamina mulai duluan kan. Terus ya semua perusahaan oil besar gitu ya, US atau Eropa pasti mereka udah mulai duluan, bahkan beberapa sampai ganti nama, ganti rebranding besar-besaran gitu kan, Total misalnya atau yang dari mana Norway itu Statoil ya apa itu benar-benar rebranding luar biasa gitu kan. Nah ya karena nggak ada, menurutku ya karena nggak ada cara lain gitu ya, memang bisnis oil and gas nggak akan mati dalam waktu 5-10 tahun ke depan kan, mereka masih akan menjadikan itu salah satu revenue utama mereka sampai mungkin 10-20 tahun ke depan. Tapi mereka sadar setelah itu mau ngapain ya, mulainya harus dari sekarang gitu kan. Iya. Ya semacam tren juga, semacam kadang ngikutin financingnya mengarah kemana gitu kan, kayak misalnya pengusaha batubara pasti sekarang marketer karena ya financingnya mengarah udah bukan ke mereka lagi gitu. Mereka tahu sunset udah mau terbenam nih matahari mereka, jadi harus cari matahari mungkin lain. Mungkin karena ada desakan juga kali Mas, ada isu global terkait iklim barangkali juga ya. Betul. Apalagi perusahaan sekelas ya rata-rata oil and gas yang global kan pasti masuk ke Fortune 500 gitu kan. Ya pasti desakan di luar itu pasti besar sekali gitu kan. Termasuk desakan politik, apalagi kalau perusahaan negara kayak Pertamina atau Petronas pasti ada desakan politik dari negara juga gitu kan. Nah, role-nya sendiri, jadi dulu di ABB kan aku lebih ke technical pre-sales gitu-gitu lah ya. Jadi sales-nya masih ada, tapi designing, engineering juga masih involve sedikit tentang eksekusi project, juga kadang-kadang bantu-bantu project manajernya lah. Tapi sekarang justru kayak pindah jalur ke project management nih. Jadi mereka bread and butter-nya solar kan, mereka udah ngelakuin solar lumayan banyak project. Sebenarnya mereka mulai masuk ke New Energy dari akuisisi perusahaan India namanya M+. Jadi M+ ini developer / EPC sedikit-sedikit lah. Di India mereka punya portofolio kurang lebih 1 giga lah, 800-900 mega ketika dibeli gitu. Nah itu yang dijadiin mereka untuk ladang belajarnya mereka mulai. Nah itu M+ itu perusahaan solar gitu. Jadi makanya di Malaysianya mereka mulai dengan project-project solar dan rata-rata yang on grid, dan yang paling mudah adalah di dalamnya Petronas Group gitu kan, yang masang di apa namanya gudangnya Petronas, masang di plantnya Petronas gitu-gitulah. Tapi kemudian ya tentunya masuk ke ranah lain gitu, komersial industrial, ke industri luar industri Petronas sendiri. Nah di tahun akhir 2020 itu mereka bikin semacam strategi roadmap gitulah, mau kemana setelah solar gitu, karena mereka sadar kalau beli solar nggak dapat volumenya gitu. Ya dapatlah 100 mega, 200 mega, tapi itu jelas kurang kan buat mereka gitu kan. Akhirnya ya mereka dari hasil roadmap itu muncullah ke arah hybrid sama baterai sama wind. Nah setelah itu mereka cari orang wind sama cari orang hybrid sama baterai. Nah karena waktu itu, jadi waktu
kurang lebih Juli Agustus aku mulai interview sama mereka, itu ada satu project baterai yang hampir goal untuk pilot project di oil and gas terminalnya Petronas di Sabah. Oke. Jadi yang dicari PM gitu, karena projectnya udah hampir goal nih, kita bisa eksekusi projectnya gitu kan. Akhirnya ya udah masuk profilku, kebetulan ada pengalaman hybrid, ada pengalaman baterai, masuklah sebagai project manager gitu. Nah sayangnya nih begitu masuk itu project kemudian ada sedikit masalah internal lah. Akhirnya dipospon dulu sampai 6 bulan ke depan. Jadinya sekarang aktivitas harianku justru kayak business development, jadi kayak support business development untuk urusan teknikalnya lah. Misalnya kita mau offer sesuatu ke industri apa gitu, desain baterainya, hitung-hitungan bisnis case-nya gitu-gitu ya, aku support BD di situ lah intinya sekarang. Karena punya pengalaman di sana ya Mas ya. Karena punya pengalaman di sana kebetulan ya. Oke. Dan Petronas kan juga nggak cover Malaysia doang kan, juga ada beberapa negara lain mungkin yang juga dan itu Mas, targetnya ada nggak Mas ya kira-kira? Mereka aku nggak tahu sih kalau Petronas ada target nggak ya? Ya ada, tentunya ada ya, maksudnya target dalam megawatt biasanya mereka nyebutnya itu. Sekarang sih memang kayaknya project baru itu yang Petronas lakukan dari nol kayaknya 95% ada di Malaysia, masih di Malaysia gitu. Tapi ya tentunya targetnya ya beyond Malaysia, beyond Petronas Group gitu kan. Nah, jadi sekarang nih 2-3 bulan terakhir ini semua divisi, jadi divisinya solar, divisinya wind, sama divisiku hybrid baterai lagi disuruh bikin strategi paper gitu. Ke arah mana nih, mau ke arah mana nih, oke, fokus di baterai, tapi mau baterai yang mana gitu kan, front the meter, behind the meter, apapun lah gitu. Nah, itu lagi dalam digodok tuh. Harusnya, makanya nih masih lumayan sering lembur karena urusan itu. Jadi akhir tahun kita akan keluar dengan hasil targetnya mau kemana, baru keluarlah target gitu. Tapi kalau belajar dari tahun lalu, target tahun lalu tuh kayaknya karena mereka baru mulai 2019 ya, jadi target 2020 tuh kalau nggak salah cuma 50 mega solar. Nah target tahun depan ya nggak tahu, mungkin 3 kali lipat, 4 kali lipat belum ditentuin sih. Tapi pasti akan ada target di sana. Mas Reza, ini yang dari sisi Mas Reza sendiri, kan Mas Reza bekerja di perusahaan yang tidak di Indonesia ya. Nah, kalau dari sisi Mas Reza, komparasi Mas untuk pencapaian-pencapaian yang Mas lihat dari dua negara kita ini memang berbeda, tapi masukan apa sih yang bisa Mas Reza berikan untuk kita bisa, kalau seandainya posisi kita itu bisa lebih maju lebih cepat lagi gitu Mas untuk renewable energy kita. Kan kita juga punya target loh Mas. Ya. Target di seminar apa target beneran? Ya, masalah seminar dulu Mas untuk biar bisa dilanjutkan ke dunia realitanya. Ya, apa ya? Aku juga baru ya, masih baru. Sebenarnya efektif kerjanya kurang lebih 2,5-3 bulan yang lalu ya, tapi kan baru sampai Malaysia baru 3 mingguan yang lalu kan, jadi mungkin terlalu cepat untuk menyimpulkan sesuatu. Tapi kurang lebih sih kalau dari kalau dari etos kerja segala macam mirip ya, karena masih satu kurang lebih mirip lah budaya ya. Jadi dari sisi itu sebenarnya nggak kalah lah ya mungkin ya. Dari sisi lain mungkin ya kayaknya ya kayak misalnya hati-hati Mas. Minggu lalu ke Sarawak kan, ke Kuching, ngobrol sama utility company di sana kan, Sarawak Energy Berhad SEB, kayak PLN-nya untuk Sarawak lah, TNB-nya Sarawak lah. Nah itu aku kaget banget sih. Jadi mereka udah punya hydrogen plant, udah running hampir 2 tahun. Green hydrogen karena mereka punya hydro, mereka banyak sekali hydro kan, jadi mereka bisa ngeklaim itu green hydrogen. Jadi di mana orang rame-ramenya lagi ngomongin hydrogen, mereka udah punya gitu kan. Ya memang memaksakan diri gitu karena nggak ada business case-nya, karena itu hydrogen cuma dipakai ada fuel station-nya, tapi untuk bis sama mobil. Ya tapi mobil di sana yang pakai hydrogen berapa banyak sih, kan nggak banyak kan. Bis itu juga bis untuk bis kota mereka itu juga jumlahnya nggak banyak karena nggak terlalu ramai. Populasi kota Kuching itu cuma mungkin 700-800 ribu orang gitu kali. Jadi bisa dibayangin jumlah bis kotanya juga pasti nggak banyak. Tapi itu mereka lakuin gitu karena mereka tahu ya mulai dulu aja, terus belajar, nanti baru kita cari project lain yang ada business case-nya kita mau kemana. Makanya mereka terus bersinergi sama Petronas.
mereka udah tahu cara bikin hydrogen plant-nya, mereka udah tahu cara mengoperasikannya. Dari sisi lain, Petronas punya bisnis hydrogen udah cukup lama juga kan, untuk kebutuhan proses kan butuh hydrogen. Kita punya hydrogen plant walaupun memang gray hydrogen lah ya, dibuat dari bukan energi bersih, tapi punya capability di situ dan punya channel untuk menjual hidrogennya kemana, karena kita tahu kan yang butuh hidrogen industri apa misalnya petrochemical lah atau apa gitu. Nah, SEB kayak visinya jelas banget di awal dan mereka eksekusi itu dengan nggak pakai mikir, bisnis case nggak ada, pasang dulu. Sekarang udah ada, begitu udah sinergi sama Petronas, ya sekarang tinggal jalan nih, kita tinggal cari customer, habis itu bikin hidrogen skala besar, udah tinggal implementasi gitu kan. Nah, aku nggak tahu ya, mungkin kita planning bagus ya, tapi ya habis itu no comment lah ya kayak. Iya, amannya jangan dikomen dulu sih Mas. Tapi pasti bisa lah, maksudnya dari sisi potensi Malaysia, dari sisi potensi jauh lebih kecil dibanding kita, maksudnya populasi 30-40 juta orang gitu, dari sisi luasan area, dari jumlah grid, dari sisi total beban mereka semuanya jauh di bawah kita gitu kan. Jadi kalau ngomongin potensi jelas kita lebih bisa jauh lebih besar ya misalnya. Oke, Mas, ini kita udah mau di ujung nih, Mas. Ya udah cover banyak kita kan dari pengalaman Mas Reza, kuliah, ngomongin tentang hybrid di Indonesia, dan kita udah sampai juga bahas tentang role Mas Reza sekarang di Petronas. Mas, kira-kira buat teman-teman yang baru mau lulus terus mau cari kerja, kira-kira join di renewable energy itu menjanjikan nggak sih Mas untuk masa depan? Ya pasti ya, industri yang pertama menarik karena teknologinya lagi berkembangnya gitu kan, berkembang terus. Mau di sisi PV, mau di sisi hybrid, mau di sisi baterai, mau di sisi wind misalnya, kalau kita ngomongin wind semuanya masih teknologi yang berkembang. Jadi kalau dari sisi teknis menarik, kalau misalnya ada orang non teknis gitu, latar belakangnya bukan dari jurusan teknik, misalnya dari sisi financingnya itu jelas juga ini industri yang sunrise gitu kan, semua bank atau financing institution semuanya juga lagi mengarah ke sini gitu kan. Jadi mau dilihat dari sudut pandang manapun kayaknya tetap masih menarik gitu, dan masih bisa jauh sekali lebih besar dari ini, apalagi di Indonesia gitu. Jadi ya masih waktu yang tepat lah untuk masuk ya, untuk belajar di industri ini ya. Apakah pendapatannya sesuai Mas? Apa? Apakah pendapatan di renewable ini bisa Gini Del. Aku nggak tahu ya, beda, mungkin ada generation gap ya. Aku udah lumayan tua kan, maksudnya ya masih bisa dibilang muda, tapi udah ada generasi baru di bawah sini yang mungkin pola pikirnya sama sekali berbeda. Karena pasti banyak mikir gitu kan, gaji di sini gede apa enggak gitu. Ya benar. Gini ya, kalau semuanya ya klise sih ya, maksudnya apa yang diperjuangkan ya, kalau orang Islam pasti percaya ya Allah pasti ngasih apa yang sesuai buat kita gitu kan, dan itu udah ada jalannya. Gini ya, aku ambil contoh ya, mulai kerja di Antam itu banyak banget kerjaanku di luar yang seharusnya aku kerjain gitu, dan rata-rata bukan sama admin gitu. Pun ada kerjaan yang memang harusnya aku kerjain itu kayak di luar bidangku semua gitu, kayak misalnya lagi bantuin temen urusan metalurgi gitu, karena teknologi development divisiku itu juga ngurusin pengembangan pabrik gitu kan, belajar tentang metalurgi. Dalam bayanganku yang waktu itu udah kepengen ngambil renewable, ngapain belajar beginian, nanti nggak akan kepake kalau terus pola pikirnya kayak gitu dan kita nggak belajar. Nah, terus fast forward beberapa tahun kemudian ya, aku udah masuk dunia renewable, udah masuk dunia hybrid, baterai, ketemu project di smelter ferronikel. Smelter nikel, itu kerjaanku 7-8 tahun sebelumnya, yang kalau waktu itu aku menutup diri, nggak belajar tentang bagaimana nikel diolah, nggak belajar tentang pola smelter segala macam. Ketika aku masuk, aku mulai dari nol lagi kan. Jadi ini justru yang ya itu, karena pola pikir waktu ya udahlah belajarlah, ini masih menarik juga lah buat baca-baca, masih nanya-nanya teman-teman juga menarik gitu kan. Jadinya pas udah dapet itu ya kemarin kayak mendesain baterai buat smelter yang nggak dari nol lagi, karena udah ada sedikit dari 8 tahun lalu yang aku nggak benar-benar nggak nyangka bakal bersinggungan lagi gitu kan. Jadi intinya jangan pernah mengeluh
kalau merasa ini nggak berguna sekarang, terus jangan berhenti sampai di situ gitu. Ya udah terima dulu aja, kalau misalnya kerjaan awal gaji dikit tapi kerjaan banyak dan banyak yang nggak ada hubungannya, ya udah ikhlasin dulu aja gitu. Ya, Insya Allah pasti ada hasilnya di titik mana kita nggak tahu nantinya. Itulah. betul. Jatuhnya kita ini kalau kita bekerja di satu perusahaan yang mungkin kita banyak mengerjakan sesuatu yang tidak job desk kita anggap sebagai investasi jangka panjang aja ya Mas. Betul. Oke, satu poin lagi, admin misalnya, urusan admin gitu misalnya, akan nggak penting gitu ya, misalnya apapun lah gitu. Tapi nanti kalau udah jadi bos, misalnya ada satu poin di sisi bos, kalau kita nggak tahu sampai sedetail itu juga pasti beda hasilnya sama kalau kita udah tahu kan. Jadi pasti ada gunanya, cuma kita belum tahu aja gitu. Jadi jangan terus menutup diri gitu. Jadi berarti ya, Mas, ya. Berarti intinya kalau udah terjun renewable tetap istiqomah di jalannya dan nikmati proses belajar ya Mas ya. Iya. Insya Allah kalau belum ada duitnya, insya Allah ada pahalanya dari menolong planet gitulah kurang lebih lah ya. Ya Allah. Oke, Mas. Aduh, kita udah cover banyak nih Mas. Dan pasti ini bermanfaat nih teman-teman yang tertarik ya di renewable energy, terutama di bidang hybrid. Ada nih Mas terakhir mungkin untuk adik-adik kita nih Mas. Closing statement. Apa ya? Walaupun tadi udah banyak ya, mungkin terakhir aja sih Mas merangkum kita hari ini. Ya, betul. Ya, dulu awal-awal aku masuk renewable, tiap ada temen yang terus pindah jalur, misalnya dari perusahaan minyak gitu kan, banyak kan mulai teman-teman yang dulu dari perusahaan minyak udah mulai masuk ke dunia renewable, itu teman-teman yang di luar dunia ini nanya, nggak takut banyak pesaing nih, nggak takut banyak pesaing nih, kayak proyeknya belum banyak gitu kan, kuenya masih kecil kok orangnya makin banyak gitu, ya lepasin aja itu semua pola pikir kayak gitu tuh dilepasin aja gitu. Makin banyak yang terjun, ya justru makin bisa nge-push industrinya ini makin cepat gitu kan. Jadi ya pola pikirnya gitu aja. Kayak misalnya aku datang ke seminar ABB ngomong gitu, aku atas nama ABB, terus kemudian di sisi lain ada orang GE atau orang Siemens yang sebenarnya kompetitor. Aku nggak pernah nganggap mereka kompetitor, karena semakin kita push bareng-bareng lebih kuat, harusnya semakin cepat ini maju gitu kan. Nah itu pola pikirnya gitu. Jadi pertama tadi, kalau emang udah ada niat masuk renewable, bismillah masuk aja gitu. Gaji pertama perusahaan kecil, sikat dulu aja. Aku sama Fidel ngerasain mungkin di Konten Energi perusahaan 20 orang gitu. Ya, itu bisa jadi tempat belajar yang kita benar-benar nggak tahu, ternyata banyak sekali ilmunya gitu. Walaupun perusahaannya kecil, walaupun gajinya belum seberapa, tapi ternyata banyak sekali ilmu yang bisa kemudian jadi bekal kemudian. Jadi ya bismillah, lakuin aja yang di depan mata, lakuin dengan benar, jangan menutup diri, jangan terus membatasi diri dengan pola pikir yang sempit. Terakhir mungkin ya jangan malas baca kali ya. Kayaknya ya industri yang lagi berkembang, banyak paper-paper menarik, banyak artikel-artikel menarik, baca artikel 10-15 menit sebelum tidur tentang itu juga nggak ada salahnya, itu pasti juga ya banyak sekali manfaatnya lah dari hal-hal simpel kayak gitu. Oke, berarti intinya untuk renewable energy, kita yakin untuk kedepannya roti itu akan semakin besar ya Mas? Insya Allah. Oke teman-teman, maksudnya ini akhir dari ngobrol kita pada malam hari ini. Terima kasih Mas Reza atas waktunya, dan terima kasih teman-teman yang udah nonton, dan semoga bisa bermanfaat teman-teman semua. Thank you.